kalau melihat dari sanad keilmuan beliau, menurut catatan sejarah, beliau adalah murid daripada Mbah Kiai Soleh Darat, Mbah Kiai Soleh Darat Semarang. Artinya kalau melihat dari situ, beliau itu masih perguruan dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, terusan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ataupun pendiri Muhammadiyah. Entah itu satu kelas ataupun beda kelas, ya. Yang jelas sama-sama Mbah Kiai Ahmad Dahlan juga pernah ngaos di Mbah Soleh Darat, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah ngaos di Mbah Soleh Darat, ya. Karena ulama-ulama zaman dulu ya sama dengan yang sekarang, artinya bertabaruk ngalap krono mungkin Mbah Hasyim wis pernah nanggon Mbah Khalil, mendengar bahwa Mbah Kiai Soleh Darat ini termasuk jare Gus Bah, Mbah Soleh Darat itu alim-alimnya orang tanah Jawa pada masa itu, sehingga banyak, bahkan beliau termasuk dijuluki gurunya maha guru ulama Nusantara. Jadi ulama yang tidak ngaji ke Mekah itu kebanyakan sanatnya ataupun ngajinya ke larinya ataupun jalurnya ke Mbah Soleh Darat. Walaupun mungkin sing ora menangi bisa ngaji ke santrinya sambung ke Mbah Soleh Darat dan seterusnya. Iku Lah memang secara usia pun beliau itu ya sezaman ataupun seusia dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau lahir kalau di sini ditulis 1878, Ada yang mengatakan 1868. Pokok usia beliau itu wafat sekitar usia 80 tahunan itu kalau menurut catatan, Dan beliau meninggal pada tahun 1950. Artinya beliau mengalami beberapa zaman, Zaman penjajahan Belanda, zaman Jepang, termasuk di masa kemerdekaan dan agresi. Nah, beliau ini termasuk ya ulama yang karismatik di wilayah Demak. Sehingga banyak beliau itu dimintai istilahnya restu dongo ketika akan ada penyerangan. Beliau itu sezaman dengan Mbah Delhar, sezaman dengan Mbah Sirot Payaman, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo. Itu beliau sezaman secara usia. Lah makanya beliau ini kalau melihat kenapa makamnya ada di tengah laut, itu menurut catatan dari pemerintah Demak, itu sebenarnya tidak di tengah laut, Dulu sini kampung dan sini makam umum, bukan makamnya hanya beliau dan keluarganya, tapi yang lain tidak bisa diselamatkan, artinya yang lain hilang karena abrasi, Pak On. Abrasi itu di tahun 98. Sebelum tahun 98 ke sana itu sini kampung, Kampung Bedono nopo namanya desone. Nah itu sekitar ada 4 kampung di sini yang tenggelam. Ya kaya ngondewe juga Pekalongan. Kalau pemerintahnya tidak tiap tahun nanggul ya mungkin akan jadi seperti di sini, Nah, cuma makam sini sama masyarakat, sama santrinya, keluarganya masih diuri-uri. Sehingga yuk kata Pak Kelem di dhuwur gimana, Pak Kelem dhuwur gimana, sehingga sekarang pun masih ada peninggian, sekitar 50 cm. Jari setahun itu 2 kali meninggikan ini 50 cm. Berarti nek setahun semeter apa kalau enggak ya tetap kelem, akan hilang. Dan ya memang Syekhina itu pernah ngendika yang namanya makam itu bisa hilang secara alam, karena alam kaya Borobudur dia sempat ndak ada, di tahun 1800 ditemukan oleh seseorang krono terkubur sehingga akhirnya hilang dan akhirnya muncul kembali. Ya makam pun seperti itu, ada yang hilang secara alami mungkin ketimbun, ada juga yang mungkin jahilnya seseorang, mbuh dibuang tengere utawa nisannya ataupun
singkirkan sehingga akhirnya makam tersebut hilang karena sudah tidak ada yang ziarah, tidak ada yang ngurusi, sehingga lama kelamaan jadi hilang itu. Tapi kalau ada santri ataupun masyarakat yang masih ngopeni karena beliau adalah leluhur, beliau adalah pejuang, maka makam itu sampai kapanpun, nek kula jenengan lihat berapa ratus tahun makamnya Nabi, berapa ratus tahun makamnya sahabat, ya makamnya sahabat yang hilang juga ada ya, karena sudah tidak ada yang ngopeni. Termasuk makamnya Imam Ghazali sendiri itu masih dipertanyakan karena makamnya sempat hilang. Ada yang sudah menemukan tapi itu masih diragukan. Imam Bukhari baru ditemukan di zamannya Presiden Soekarno, karena mungkin santrinya yang pertama, kedua, generasi ketiga, keempat masih ngopeni. Begitu selanjutnya wis mbuh urusan dewe-dewe, akhirnya menjenengan bine ora nilik makome simbahe utawa bapakane setahun bicok pangling ora prangsaku nang isor wit kene wite ditegur ya wis biar ilang nggih. Nah niku kejadian-kejadian seperti itu banyak nggih. Makanya alhamdulillah kula panjenengan ziarah ke makam beliau. Sing urung tahu ya alhamdulillah saiki tahu, sing wis tahu ya mungkin nambahi dan akan pangling biasanya kok biyen ora seperti ini. Nah itu karena perubahan-perubahan apa? Perubahan-perubahan alam. Makanya mugi-mugi kula panjenengan terutama keluarga kula panjenengan, mugi-mugi Allah maringi keluarga kula panjenengan tasih demen dateng para ulama, para aulia, para pejuang nggih, sehingga benjang kula panjenengan ten ora-ora mahsyar dikumpulke bareng karo tiang-tiang soleh ingkang kula jenengan ziarahi nggih. Allahumma amin. Cekap semanten mugi-mugi manfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqikum huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu